Universitas Patimura menyelenggarakan apel kerja rutinitas di awal bulan Maret bagi seluruh sivitas akademika dalam lingkup kampus. Apel berlangsung di lapangan upacara rektorat pada Senin 6 Maret 2023. Apel diawali dengan pelaporan kehadiran peserta tiap-tiap unit kerja dan fakultas. Bertindak selaku pembina upacara, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Profesor Isaac Weno. Sementara upacara dipimpin oleh anggota security atas nama Daniel Matita Putih. Apel bersama itu juga diisi dengan doa bersama yang dibawakan oleh rohaniawan Islam dan Kristen. Berikut ini arahan dan harapan Dekan FKIP Profesor Isaac Weno dalam amanatnya yang pada apel awal bulan Maret itu, seperti yang dilaporkan oleh reporter Patimura TV, Chanes Palol. Di Universitas Patimura ini kita selalu mengikuti kebijakan dari Menteri, kegiatan-kegiatan MBKM yang kita lakukan juga itu dari kebijakan dari kementerian. Tetapi diusahakan di semester ini atau semester ganjil, kita seluruh fakultas, 9 fakultas ini kita harus melaksanakan atau mengimplementasi MBKM. Karena ini sudah instruksi ya. Jadi kalau kita baca Permen 3 tahun 2020 itu terkait dengan implementasi MBKM. Mohon Bapak Ibu memperhatikan akreditasi. Seperti saya di FKIP itu kurang lebih tahun ini ada 10 program studi akan melakukan akreditasi. Dan juga untuk fakultas-fakultas yang lain, Bapak Ibu mohon perhatikan ya, deadline-nya itu ada bulan April, ada bulan Juni, ada bulan Juli, sampai yang paling terakhir ada bulan November. Ini diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Karena untuk akreditasi sekarang ini kita agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Karena ada dulu 7 standar, sekarang kita sudah 9 kriteria. Mohon diperhatikan sekarang karena akreditasi berbasis data. Kita tidak bisa lagi seperti yang dulu-dulu ya. Jadi semua itu harus berlandaskan pada data. Semua dari C1 sampai dengan C9 harus kita perhatikan. Ya, ini jadi catatan untuk kita semua Bapak Ibu. Kalau kita misalnya mau akreditasi unggul, ya Bapak Ibu, bukan dari jumlah uang ya yang diberikan universitas atau fakultas, tetapi kita harus bekerja sama. Harus kita ya sama-sama bekerja. Ya, baik dosen maupun juga pegawai harus kita bekerja sama supaya kita punya akreditasi unggul. Ini yang paling penting. Kalau misalnya kita bekerja sendiri-sendiri tidak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa Bapak Ibu sekalian. Ya, kita harus bekerja sama. Contoh seperti di perikanan, ya, hukum itu harus bekerja secara sama-sama. Yang harus kita terapkan itu adalah manajemen berbasis akreditasi. Kita tidak lagi misalnya melaksanakan semua program dan kegiatan itu di luar daripada kita punya ya akreditasi. Diusahakan harus semua sesuaikan dengan akreditasi. Dari C1 sampai dengan C9 harus diperhatikan. Penelitian C7, C8 itu pengabdian. Luaran kita harus kita lihat semuanya. Ya, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan C3 harus diperhatikan. SDM harus diperhatikan, semuanya harus diperhatikan. Kalau misalnya ini tidak diperhatikan, kita menerapkan semua ya suka-suka kita, program dan kegiatan kita angkat dalam rapat kerja, itu mubazir kalau tidak sesuaikan dengan manajemen berbasis akreditasi atau MBA. Dan harus kita juga ikut rektor, ikut 1 sampai dengan ikut 8. Ya, ini yang harus kita kejar Bapak Ibu sekalian. Harus kita melaksanakan semua ya tugas dan tanggung jawab kita harus berdasarkan pada kita punya akreditasi C1 sampai C9, ada korelasinya itu dengan IKU rektor, IKU 1 sampai dengan IKU 8. Ya mungkin IKU 8 kita di Universitas Patimura ini mungkin belum ya, tapi IKU 1 sampai dengan IKU 7 itu sudah kita harus maksimal. Supaya apa yang diharapkan oleh pimpinan universitas ini dan kita semua menjadi universitas yang unggul, benar-benar unggul. Unggul akademik itu bukan saja, tapi unggul penelitian, unggul pengabdian pada masyarakat. Dan kita juga harus mengaktifkan semua kegiatan-kegiatan kerjasama. Asisten ahli masih 145, lektor 525, lektor kepala 265. Kalau kita lihat standar akreditasi, 70% dari jumlah dosen kita, 1131, kita ambil itu mesti lektor kepala itu 792 orang. Sedangkan kita punya lektor kepala baru 265, ini di C4 terkait dengan SDM. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita hitung-hitung, lektor kepala kita masih 265 dari 1131. Yang sebenarnya kalau 70% kita hitung, maka lektor kepala itu harus 792. Berapa jumlah guru besar kita dari sekian banyak doktor? Guru besar masih 59. Kalau kita hitung 20%, maka guru besar harus 226, bukan 59. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali yang sudah doktor, mohon diperhatikan. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah lektor kepala, harus menuju ke guru besar. Kita masih 59. Sebenarnya kalau hitung 20% saja itu harus 226 guru besar. Itu Universitas Patimura. Ini Bapak Ibu kita dorong supaya Bapak Ibu mohon perhatikan.
Ya, ini kita perhatikan. Kita cukup banyak kok dokter kita yang sudah lektor kepala. 200, kalau 265 ini usul guru besar, kalau kita kurangi 59 masih tinggal 215 ya, 216 ini harus usul guru besar supaya 265 orang itu guru besar. Luar biasa hebat kita Universitas Patimura. Kalau cuma hebat ya kita ya untuk akademik, kita juga hebat supaya kita semua guru besar lebih cepat dan lektor kepala juga harus lebih cepat. Jadi perhatian Bapak Ibu sekalian pimpinan fakultas untuk mempersiapkan tenaga dosen dan non PNS. Ini jadi catatan buat kita semua. Tadi saya sampaikan ada kurang lebih 169 ya, 169 dosen. Besok P3K. Mudah-mudahan Bapak Ibu di fakultas saya itu, saya sudah setiap hari dalam 1 minggu kita latihan. Karena memang tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Kita punya tanggung jawab, Bapak Ibu Dekan harus memperhatikan ini, karena ini tanggung jawab kita semua. Di FKIP saya punya jatah 30 ya, saya usahakan 30 P3K. Ada kompetensi teknis berhubungan dengan akademik, berhubungan dengan penelitian, pengabdian, saya undang ketua ya LP2M dan LP3MP untuk bantu saya. Kemudian juga saya undang Pak WR2 juga terkait dengan kompetensi teknis berhubungan dengan bagaimana memecahkan masalah psikologi dan seterusnya. Saya juga undang itu Bu Ingrid untuk membantu kita supaya bahasa Inggris, kompetensi teknis terkait dengan bahasa Inggris itu penting. Sekarang sudah nilainya bukan 4 lagi, 6. Kalau misalnya kita maksimalkan Bapak Ibu ya 169 orang, kita ambil 100 saja atau 130 atau 150 orang bisa P3K, itu berarti puji Tuhan alhamdulillah kita sudah mengurangi kita punya beban ya di keuangan. Ini yang harus kita perhatikan, kita dorong supaya kita punya pegawai non PNS ini, dosen non PNS itu bisa diangkat menjadi P3K. Kemudian Bapak Ibu ya bidang kemahasiswaan dan alumni ini dalam rangka percepatan pencairan UKT tahun 2003, Pak WR3 sampaikan pimpinan fakultas untuk segera mengevaluasi dan masukkan hasil evaluasi IPK, IPS mahasiswa dan IPK mahasiswa. Kemudian diharapkan kelompok mahasiswa fakultas dapat berpartisipasi untuk masukkan proposal PPK untuk Ormawa tahun 2023. Ini mesti diperhatikan Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan mahasiswa itu harus diperhatikan. Baik kegiatan-kegiatan regional, kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional harus diperhatikan. Ini berhubungan dengan C3. Jangan sampai kita punya prestasi-prestasi akademik dan prestasi-prestasi non-akademik itu kosong. Tabel-tabel kita kosong, ini diperhatikan. Sehingga kalau ada mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga atau seni dan budaya, itu didorong Bapak Ibu, harus didorong Bapak Ibu. Jangan biarkan mahasiswanya itu ya seperti cuma hanya kejar IP. Saya sudah selalu bilang buat masuk FKIP, tidak penting IP 3,50, tidak penting IP itu 4,00 ya. Yang paling penting itu adalah Anda punya skill, Anda punya kemampuan, keterampilan, itu lebih penting dari segala-galanya ya. Ini yang tantangan kita ke depan, sehingga mahasiswa harus ada kegiatan-kegiatan itu didorong. Jangan saya mahasiswa ikut ya ikut kegiatan Bapak Ibu marah-marah, tidak boleh masuk lagi kelas. Ya saya bilang Pak WD2 saya di FKIP, mahasiswa olahraga itu tidak penting teori. Ya kalau dia ikut misalnya olahraga prestasi, misalnya bola voli atau taekwondo atau wusu juara, kasih dia punya nilai A. Tidak perlu dengan kasih teori tentang wusu dan karate, taekwondo, tidak penting. Kalau dia juara 1 kasih dia A plus itu kalau boleh, kalau ada A plus kasih dia A plus. Karena itu penghargaan yang kita berikan. Ya, untuk apa Bapak Ibu belajar tentang teori bola voli adalah, basket adalah, tidak penting itu. Yang paling penting bagaimana dia bisa main basket, dia bisa main voli, dia bisa karate. Jadi kalau mahasiswa kita ikut prestasi Power 3 dan wakil dekan 3, mohon perhatikan. Jadi kalau dia juara, kasih dia punya nilai itu A. Karena itu adalah bentuk prestasi yang dia dapati non akademik yang harus kita dukung. Karena itu berhubungan dengan kita punya akreditasi C3. Jangan saya Bapak Ibu kalau dia ikutlah Bapak Ibu marah-marah, tidak boleh dia masuk kelas, tidak boleh. Ini semuanya diperhatikan. Ini cukup banyak bidang perencanaan ya. Bapak Ibu dapat kerja harus dilaksanakan di masing-masing fakultas itu ya. Itu paling terakhir itu minggu kedua bulan Maret, dan universitas akan melakukan rapat kerja itu di akhir bulan Maret. Jadi tanggal nanti ditentukan. Kemudian Bapak Ibu perhatikan perjanjian kinerja pimpinan unit kerja dengan rektor tahun 2023 berdasarkan capaian. Jadi yang saya sampaikan tadi mohon diperhatikan supaya kita IKU rektor juga bisa tercapai, baik IKU 1, IKU 2, IKU 3 maupun sampai dengan IKU 8.